Saya udah gambarkan ya, saya lupa ini. Oke, kalau begini, tadi saya ngomong apa? Kalau gendut, F-nya kemungkinan di sini. Kalau pipi, F-nya bisa ada di sini. Ngerti tak? Ngerti ya? Oke. Dari mana Pak? Saya nggak ngerti dong. Oke, kita coba. Saya nggak ada beli laser lah. Sayang ya, saya nggak ada laser ya. Saya mau beli laser dari kemarin. Oke, saya pura-pura aja ngomong gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Kalian tahu laser ya? Laser yang panjang itu, yang bisa panjang-panjang itu. Yang orang sepak bola sampai orang pakai untuk tembak pesawat yang mau turun itu kan nggak boleh, kan ya? Karena bisa membuat mata pilotnya itu silau. Tahu laser ya, yang besar gini, yang bulat gitu? Tahu nggak? Yang besar begini, yang besar begini itu, yang panjang begini, ada ya? Yang ada jual di emperan-emperan, itu laser kuat. Nah, kalau saya laser merah, saya bikin gini, nanti cahayanya bengkok kalau lewat lensa. Dia akan bengkok ke daerah fokus. Bengkok dia, kayaknya sinarnya dibengkokkan gitu. Ngerti nggak? Nah, inilah yang kita ngomong fokus. Nanti kalau ada, misalnya kamu ada warna hijau ya, kamu coba tembak lagi laser. Jadi yang bagian atas pakai laser merah, bagian bawah kamu tembak lagi pakai laser hijau. Nanti dia akan potong ke sini lagi. Nah, titik potong ini lah kita mau fokus. Ngerti ya? Sudah? Dari prakteknya. Nah, kalau pakai yang lensa yang lebih pipih gitu, nggak segendut gitu, ternyata ininya itu lebih jauh gitu, bengkoknya lebih jauh. Nah, bengkoknya lebih jauh gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Oke ya. Makanya mata kita yang tadi harus kita pipihkan supaya gambarnya jatuh di daerah sini. Kalau misalnya saya pipihkan, kalau misalnya tadi saya gambar gini ya, kalau ini saya anggap ini 30 cm misalnya, oke? Kalau yang pipih nanti dia pasti lebih jauh. Nah, setelah diselidiki dengan ini, diambil, diukur, ternyata kalau saya ambil yang lensa begini, ini kelengkungannya ini ada sebuah lingkaran gitu. Jadi ini ada sebuah lingkaran, ngerti nggak? Sebuah lingkaran, ngerti? Oke. Ternyata ini sampai ini namanya titik R. Jadi sini ke sini itu namanya kayak lingkaran itu dengan R gitu, ngerti? Jadi ini dikasih nama titik R. Oke. Ternyata ini adalah lengkungannya lensa atau R. Setengah dari R itu adalah F ternyata. Jadi kalau ada sinar yang datang begini, F-nya itu setengah dari jari-jari lingkarnya ini. Ternyata setelah diteliti, ternyata F itu akan setengah dari jari-jari lingkaran. Kalau di lensa berarti ada dong Pak yang namanya ke sebelah sini Pak. Iya betul ada. Jadi ini juga lingkaran. Ini juga lingkaran berarti. Berarti sini ada F satu lagi dong Pak. Betul. Sini ada F lagi satu. Berarti sini juga ada R lagi. Ini F ya. Dia F-nya ada dua. Ini F1, ini F2. Ini F1, ini R2. Sudah?
Kita nggak tahu dulu ini ya, yang tentang lensa ya. Sudah? Oke ya? Oke. Saya matikan dulu. Nah, setelah tahu yang dasarnya, setelah tahu dasar ini, kita ngomong tentang lensa. Sudah ya? Oke? Lensa cembung. Lensa cembung kita sebut lensa plus. Bentuknya begini. Bentuknya begini. Kalau bagi yang tidak datang ya, harusnya kalian datang ya. Kalau kalian datang, oke, ini lensa cembung. Nah, jangan jatuh. Oke, lensa cembung. Gimana kalau ini dengan 5 kaki bisa? Ya, kita ini ada, ini bisa lihat lampu-lampu kita, enggak fokusnya gitu. Ini kan jauh lampu. Ini lensa, jadi ya kita mau lingkar kayak gitu, lingkar gitu. Ya, ini kayak bola mata. Sedangkan lensa yang orang pakai kacamata gini atau yang saya punya, nah ini namanya lensa cekung. Ini untuk jaga dia masuk ke dalam. Ini lensa cekung namanya. Ini -1. -1. Kamu minus berapa? Di bawah sampai. Untuk belum ya. Ini untuk orang yang rambut jauh. Ya, kamu lihat di sini kamu bisa nampak oleh kecil-kecil gitu namanya. Kalau itu kan nggak bisa lihat ya. Ini tergantung. Kalau ini kan tergantung ya. Kamu nggak bisa lihat dengan jelas gitu. Kamu bisa nggak lihat? Kamu bukan. Nah, kamu biasa lihat sudah jauh. Kalau bisa kan? Susah ya. Kalau ini kan bisa. Ya? Bisa kan? Nah, ini untuk orang yang cacat mata hipermetropi. Nah, kalau kita bisa lihat kan? Nah, ini untuk apa? Nanti kita lihat. Ini sebenarnya masih banyak nih. Jadi ada, kalau kalian datang ini ada lensa cembung, ini lensa cekung. Kalau lensa cekung, kalian bisa lihat saya, masih bisa lihat saya kepala saya dikecil, sama lihat. Nah, ini lensa yang Jeremy pakai untuk rabun jauh. Nah, kalau ini bukan kacamata, ini untuk fokus. Kamu tak akan bisa lihat saya kalau lihat. Saya jadi terbalik kan, nampak? Nggak lucu kan kalau kamu Jeremy pakai kacamata yang begini, dia orang yang terbalik. Kenapa bisa terbalik? Mengapa kita nggak pakai kacamata yang begini, tapi pakai kacamata yang begini? Kenapa? Ini tebal nih. Ya. Ini -2 atau -1 saya lupa. Nah, kita mengenal ini dua. Pak, untuk apa kita mengenal seperti ini, Pak? Oke? Gampang. Kalau saya ngomong gampang banget. Mengapa orang Cina yang sekarang ini bisa membuat mikroskop yang murah-murah? 300.000 sudah bisa beli, 100.000 sudah bisa. Mikroskop anak-anak dipakai untuk melihat. Ya lumayan lah ya, melihat semut dengan kakinya yang sampai bisa melihat bulu-bulu dari semut, bulu kaki semut. Kenapa mereka bisa bikin? Saya udah ngomong kan, kita belajar ini, kita tuh mau menjadi seorang pencipta gitu. Dulu mikroskop itu mahal. Satu mikroskop itu butuh 8 sampai 10 juta zaman kalian. Sekarang 100.000 ada mikroskopnya.
kalau Jeremy atau Radit tahu cara membuatnya ini, terus minta orang Cina bikin, kamu bisa jual lebih murah gitu. Jadi kamu bisa jadi bos sendiri. Jadi kita harus menjadi pencipta, ngerti ya? Dan kamu harus mendesain dong, jalannya berapa, mendesain mikroskop. Ngerti nggak saya ngomong? Nanti alat-alat prototipe-nya suruh orang Cina yang bikin. Benda plastiknya, nanti sampai sini kamu merakit sendiri. Jangan kasih semua orang Cina, nanti dia tiru. Ya. Akhirnya kamu bisa menjual mikroskop dengan harga yang murah, itu kamu jadi bos sendiri. Pak, berapa Pak yang Pak yang ngomong ini Pak harganya Pak? Ini sekitar 25.000 aja. Ini sekitar 25.000. 25.000. Kalau yang kecil lagi Pak, yang untuk mikroskop Pak, sekitar 5.000 rupiah. Sebetulnya mikroskop yang mereka jual 2.000, 3.000, itu modalnya berapa Pak ya? Modalnya 20.000. Banyak tuh. Luar negeri mikroskop ini semua mereka beli dari Cina karena murah. Oke, kita kembali ke sini. Lensa cembung. Setelah diadakan penelitian dan lain-lainnya, saat mereka menggunakan laser tembak ke sini, tembak lurus ya, ternyata dia akan ke fokus. Kalau saya kasih laser tembak ke intinya, ternyata tidak dibengkokkan, lurus aja dia. Ngerti? Dicoba dengan laser ya, ngerti ya? Oke. Terus kalau saya tembak dari ini kan ada F lagi ya. Kalau saya tembak lasernya dari ini, tembak ke F-nya gitu. Ternyata dilurusin gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti? Nah, dari inilah disebutkan ini adalah garis sinar lensa cembung. Jadi ini dijadikan dasar kita untuk menggambar dan menghitung. Menggambar dan menghitung. Oke, seperti tadi, kalau ada benda ini, saya anggaplah ini fokusnya di sini, R-nya di sini. Gitu ya. Bagaimana bayangnya yang terbentuk? Ingat ya, ini harus sesuai ukuran ya. Ini dua kali lipat dari ini ya. R pasti 2 kali lipat dari F. Oke? Nah, Pak, kalau ada benda gini gimana? Nah, inilah kalian yang saya ngomong. Kalau kalian ingin membuat mikroskop, kamu harus mendesain. Mikroskop kamu berapa panjang, kamu harus tahu. Jadi teori ini untuk dipakai kalian untuk mendesain barang. Kalian pernah lihat Iron Man yang pertama? Iron Man kedua pernah nggak? Yang dia bikin alatnya, dia untuk membuat energi yang di dadanya itu. Dia kan pakai lensa untuk ngumpulin sinar-sinarnya itu, dimasukkan sebuah yang bulat-bulat yang di dadanya itu, mengumpulkan energinya itu. Nah ini dia pakai lensa cembung, pakai lensa ini. Setelah difokuskan, ditembak dengan kaca menjadi sebuah sinar laser yang kuat. Sinar laser kuat itu ditembak di dalam kristal itu bisa menyimpan energi cahayanya dengan waktu yang sangat lama. Makanya di sini bersinar terus di tengahnya itu. Pelan-pelan sinarnya dikeluarin menjadi sumber tenaga untuk Iron Man-nya. Jadi ada pakai lensa cembung. Fokuskan semua, nanti jadi satu benang, baru dipantulkan kaca menjadi laser yang sangat kuat. Ditembak ke dalam kristal, kan dia tembak ke kristal kan? Dia pada arahkan kiu dari kiri kanan kan? Tembak ke kristalnya.
Makanya nonton itu, jadi film-film yang kayak Avenger, terus satu lagi yang keluar angkasa yang black hole itu juga asli ya. Itu berdasarkan ilmu, nggak sembarang punya. Jadi dia menggambarkan fourth dimensi keempat itu gimana? Ada itu. Oh, Interstellar, namanya Interstellar. Nah, kalian boleh cari filmnya. Judulnya Interstellar. Bagus itu, saya udah nonton. Film-film seperti ini itu konsultannya adalah profesor-profesor ya, ada konsultannya. Sehingga nanti film jadi nyata. Dia masuk ke dimensi keempat yang ada dalam black hole. Jadi kemungkinan seperti itu. Kalau saya ngomong nggak ngerti kan? Oke, yuk kita kembali ke sini. Oke, berdasarkan sinar-sinar ini, saya bisa menentukan di mana letak bayangan ini. Ya tentu harusnya pakai garis ya. Jadi saya kira-kira gitu aja dulu ya. Yang lurus yang ini ke F. Selanjutnya saya pakai yang ini aja ya. Yang saya nggak usah pakai yang jauhnya ya. Ke titik pusat. Berarti nanti silang sini, nah ini adalah mana silangnya ya? Oke, kita nggak gini aja dulu ya. Silangnya di sini nanya. Oke, sama sini ya. Berarti bayangannya kan jadi gitu. Dah. Dengan analisa fisika, tolong ya, saya ngomong analisa fisika. Ini SMA baru jelaskan, jadi saya ngomong, muncullah sebuah rumus. Kalau ini dianggap sebagai S objek, S itu jarak, O itu objek, dan ini adalah S, I itu adalah imajiner, bayangan, O ini, O ini adalah objek. Terus ini adalah fokus, jarak fokus. Untuk semua lensa muncullah satu rumus. Rumusnya cuma satu aja ya. Tambah seper SI. Jadi rumusnya cuma itu aja. Cuma satu rumus. Nah, saya bisa hitung. Oke, saya coba pura-pura ya. Saya coba hitung ya. Oke. Lihat benar nggak gambar saya benar? Oke. Saya anggap F-nya ini jaraknya 6 cm. Tentu R-nya 12 cm. Ngerti ya? Oke. Saya anggap benda di sini tentu antara 6 sampai 12 cm ya. Saya anggapnya 10 cm deh. 10 cm. Fokusnya saya ngomong apa? Fokusnya kita ngomong apa? 6 cm. Berarti, tolong ya. Berarti kalau saya mau hitung, berapa jarak bayangan di sini? Bisa saya hitung. Seper F sama dengan seper SO kurang seper SI tambah. Seper F-nya apa? Seper 6. SO-nya berapa? 10. Oke? Berarti seper SI-nya ini aku pindahkan ke sini menjadi seper 6 dikurang seper 10. Berarti ini jadi 60 ya. Ini 10 kurang 1. Oke ya? 960. Kali silang sehingga SI-nya adalah 60 bagi 9 SI.
Berapa ya? 5 lebih ya jadinya. Hah? Kebego betul sih saya. Ini 6 ya. 6. Oh, betul ya? Gini betul kan? 6 ya. Berarti jadi 4 ya. Berarti ini bagi 4. Berapa ya? 6 bagi 4 berapa? 12 setengah? 12. Pas 12? 15. Oh 15. Oh. Betul ya? Oh betul 15. Nah kita coba lihat. Sini kan sama ya 6 cm. Jarak ini 6 cm ya. Terus stamp ini sampai sini kan R ini kan 12 ya. Coba lihat bayangannya. Tentu lebih besar dari 12 cm ya. Kalau di sini hitung 15 hanya oke lah. Bener. Jadi gambarnya, ini hitungannya. Apa gunanya Pak? Ini lensa cembung adalah positif. Apa disebut positif Pak? Karena cahayanya kalau saya lewatkan lensa cembung, dia tuh mengumpulkan cahaya. Kayak kalau ini kamu bawa lensa ada matahari, pakai lensa cembung, itu titik fokus yang bisa membakar kertas. Kira-kira gitu. Nah, dia apa guna positifnya Pak? F-nya positif. Dah? Nah, benar? Oke ya, sekarang lanjut nih. Ada satu lensa yang tadi saya tunjukin yang kacamata punya, yang ini. Yang bentuknya cekung ke dalam ya. Ya, cekung ke dalam. Yang ini. Ini gambarnya cekung ke dalam ini. Ya, ini cekung ke dalam. Tuh. Di dalamnya itu tipis, lebarnya itu di bagian tepi. Tengahnya itu tipis ya. Kalian bisa lihat saya ya, saya kecil-kecil. Dan ini adalah kacamata kalau kamu lihat kakakmu pakai kacamata yang ini tepinya kelihatan gede-gede, berarti minusnya banyak. Yang tepinya gede-gede gitu, di frame-nya itu, waduh katanya muncul keluar, kan ya? Itu bisa jadi minus 5 itu. Minus 5, apa itu minus 5? Nah ini yang yang ngerti nanti. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua, lensa cekung. Cekung lo tahu kan? Masuk ke dalam. Ngerti ya? Masuk ke dalam. Kalau Pak perutnya kan cembung. Oke, kalau cewek-cewek cantik yang bodinya aduhai, tentu perutnya cekung ke dalam, ya nggak? Ya, ya yang pada model-model kan mana ada perut, kalau saya cembung, makanya saya mengumpulkan makanan. Oke? Jadi kalau perutnya cembung, apa yang cembung itu mengumpulkan makanan. Kalau kamu ketemu papamu perutnya cembung apa? Ada baby gitu, wah ini mengumpulkan makanan, ini cembung nih, cembung, mengumpulkan makanan. Oke, yang cekung itu disebut negatif. Apa Pak? Saya nggak bisa kasih kalian pakai lens apa laser ya. Saya dari kemarin ngomong saya kalau ada ketemu di jalan saya mau beli gitu, jadi enggak. Pas mau saya beli nggak ada enggak gitu. Harusnya beli di Tokopedia gitu harusnya. Oke, lensanya kalau saya gambar dia nggak seperti ini. Nah gitu. Kalau saya cek dengan periksa dengan sinar laser gitu, tolong ya ini sinar laser gitu. Ini sama ini. Ternyata sinar ini sampai sini ke atas. Ke atas nih kalau kan difokusin kan?
Soalnya apa? Ini mengumpulkan cahaya. Kalau ini enggak, ini menyebarkan cahaya. Jadi kekuatan cahaya dari pudar, ngerti nggak? Makanya negatif. Ngerti? Jadi kalau saya tembak gini, ada cahaya begitu, nah dia begini. Kalau yang ini kan begini ya. Kalau yang begini, kalau kamu tembak cahaya, tadi saya ada gambar ya, dia begini nanti. Ada. Sedangkan lensa cekung itu begini, bukan begini. Kalau ini mengumpulkan cahaya, kalau ini enggak. Makanya ngomong negatif. Pak, artinya apa Pak? Artinya F-nya nanti adalah negatif, ada negatifnya. F-nya negatif. Pak, dalam soal gimana Pak? Dalam soal dulu ya, bisa saya ngomong. Sebuah lensa cekung F-nya 6. Letak benda 10 cm, kayak gini lah, kayak gini 10 cm. Tadi fokusnya 6. Ditanya, tentukan letak bayangan berapa cm. Rumusnya sama. Tolong ya, rumusnya sama. Nah, cuma bedanya apa? Nah, hati-hati di sini tolong. F-nya itu bukan 6, tapi harus tulis negatif 6. F objeknya tetap 10. SI. Yang ditanya SI kan? Ingat ya, tolong ya. Dia ngomong lensa cekung fokus 6, artinya fokusnya harus negatif. Sehingga jadi begini. Akhirnya nanti akan ditulis menjadi 60 atau jadi 30 aja deh. 30 aja deh. Ini negatif 5, ini negatif 3. Nah, server SI. Berarti SI kalau saya balikkan, server 8 adalah 30 server SI. Kali silang ya. SI adalah 30 per 8. Aduh, negatif berapa ya? Ada kasih negatif ya? Negatif berapa? 30 bagi 8 berapa? Coba sekali, berapa? 3,75. Kalau tadi kita dapatnya sini 15 cm dan kodenya positif. Dan ini kode negatif. Ah, kalau positif arahnya ke sini, berarti negatif bayangannya nanti di sini. Tandanya negatif. Kalau ada benda yang 10 cm, 10 cm. Nah, kalau bendanya di sini. Kalau saya melihat benda yang di sini, ternyata bayangannya itu letaknya di sini. Baik, letaknya, bayangannya itu sama tempat dengan benda. Kalau ini apa? Bendanya dan bayangannya beda tempat. Karena sini ada tulisan negatifnya. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Jadi gini, kayak ini ada lensa cekungnya, cahayanya, sinarnya ini. Nah, apa kejadian orang yang menjauh? Apa artinya? Saya ulangi. Artinya dia kalau melihat benda yang terjauh, dia dapatnya kabur-kabur. Ada batas saat dia itu bisa melihat dengan jelas. Contohnya ini apa? 2 meter. Lebih dari 2 meter dia telah lihat kabur-kabur. Nah, bagaimana kita memanipulasi seperti ini? Nah, karena saya hanya bisa melihat di 2 meter, berarti benda yang jauh ini harus saya manipulasi sehingga terbentuk bayangan yang seperti ini di 2 meter.
Ngerti? Kayak bendanya mau tarik sampai 2 meter, makanya saya bisa lihat kalau pakai kacamata. Ngerti nggak jadi ini? Ngerti? Jadi kita kacamata, misalnya ada benda yang jauh, kita kasih kacamata, nanti bendanya itu akan terbentuk bayangan di 2 meter ini. Kalau saya di 2 meter. Jadi kalau saya lihat ini, saya melihat bayangan dari cincin yang jaraknya 2 meter. Ngerti ya? Di bayangannya saya dekatkan. Nah, kalau gitu kalau pakai kacamata minus berapa? Nah ini yang kita mau. Oke, kita hitung. Ini namanya apa? Kekuatan yang sama, dioptri. Dioptri itu apa? Sekuat F. Rumus yang tadi cuma 1 ini. S objek harusnya tak terbatas. Kalau kita sehat mata kita harusnya ini tak terhingga. 1 bagi tak terhingga adalah 0. SI-nya kita maunya 2 meter, jadi kita mau tarik dia sampai 2 meter. Jadi ini adalah bayangan yang kita harapkan, yang kita lihat. Jadi yang kita lihat adalah bayangan dari kacamata. Ngerti? Kacamata lensa cukup. Kalau kita pakai kacamata, bayangan dari kacamata. Jadi support F-nya adalah minus setengah. Kalau saya bertanya seperti Jeremy minus 2,5, berarti dia bisa melihat paling dekat, paling jauh berapa meter? Saya coba lah. Jeremy ya, saya hitung. Artinya Jeremy ini yang saya cari adalah SI-nya. Jeremy adalah negatif 2,5. Support F-nya adalah negatif 2,5. Kalau saya jadikan ini berarti negatif 25/10. Oke ya? Oke ya? Oke. Berarti saya masuk dalam rumus. Support F sama dengan support SI saja. Oke ya? Sudah? Sudah ya? Oke. Karena yang ini pasti 0 ya. Jadi SO-nya tidak saya tulis lagi ya. Support ini adalah negatif 25/10 sama dengan support SI. Jadi kalau saya kali silang, SI-nya adalah 10 bagi 25. Berarti berapa? 0,4. Betul? Negatif meter, alias Jeremy hanya bisa melihat benda paling jauh itu 40 cm. Lebih dari 40 cm dia sudah kabur. Setengah meter dia sudah lihat kabur. Ngerti Jeremy? Tuh lihat cara hitungnya ya. Tolong. Ini kalian tidak akan dapat dari sekolah, intinya gitu. Karena gurumu aja nggak ngerti gitu. Tolong ya, ini kalian tidak akan dapat di sekolah. Gurumu nggak ngerti. Dia cuma tahunya hitung aja, dia nggak ngerti apa gunanya ini. Pasti dia dengan ini apa Pak? Mengapa bisa SI-nya 0 Pak? Mengapa dia cari kita tuh SI Pak? Jarak dari objek. Jarak objek adalah ini. Karena saya bisa melihat 2 meter, saya mau melihat bayangan ini aslinya saya pas kabur. Saya mau pakai lensa supaya benda ini jatuh di sini seperti ini. Di jarak yang saya bisa lihat. Oke ya? Jadi rakun dekat Siphonometropi. Apa maksudnya? Harusnya 30 cm kalau pakai normal, 30 cm pakai bisa lihat. Tapi sekarang nggak bisa lagi nih. Saya harus 1 meter baru bisa lihat.
Kalau yang tanpa kacamata, Pak nggak bisa lihat ini semua kabur, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat lagi. Jadi rambut kita seperti ini. Normalnya 25 cm 130, baru bisa dilihat misalnya 1 meter, misalnya 1 meter nih. Berarti saya udah rambut dekat. Bagaimana memperbaiki? Nah, benda ini harus dorong sampai 1 meter. Berarti ini adalah S imajinernya 1 meter. Sedangkan normalnya 25. Bendanya 25 harusnya bisa kita lihat. Ini kita dorong dari 1 meter. Kan kalau gitu kan saya ada 25. Ini 25 nih, nah, saya bisa lihat. For whiteboard, dry white erasable ink after use. Tapi kalau nggak gini, nah mampus gitu. Nggak bisa lihat sama sekali. Nah, ini hitungannya. Ingat ya, cara menentukan SOSI-nya. Pak, mengapa Pak isinya 1 meter? Karena yang kita bisa lihat 1 meter, artinya kita memodifikasi benda ini mundur ke 1 meter. Lawan dari yang cekung. Kalau cekung, benda jauh kita tarik. Yang bisa menarik benda ke ini hanya lensa cekung. Oke? Pak, ini kan gambarnya jadi ada perbesar. Iya, betul. Ya. Jadi di sini bendanya itu sedikit diperbesar. Ini sedikit diperbesar. Ini kan cuma teorinya aja. Sudah? Tolong dipahami beberapa contoh ini karena selanjutnya untuk besok saya akan bicara tentang tekanan gas dan lain-lain yang mengapung dan lainnya.
Jadi hanya ada satu apa namanya, masing-masing ada satu solusi untuk rabun dekat pakai lensa cembung. Oke, saya lanjut lagi. Oke, saya balik ke materi yang sama, tapi saya ulang ya. Ya, yang ini saya anggap sudah cukup jelas. Nah, ada materi yang dimana di sekolah kalian mungkin diujiankan gitu ya. Oke, mungkin kalian diujiankan. Soal yang paling sering muncul, ya. Dan guru ngertinya cuma itu aja. Dia cuma ngerti itu aja. Dan sering digunakan dalam ujian ya. Misalnya ya. Nah, ini 3 yang sering ditanya oleh guru kalian. Silakan kalau yang kemarin sudah pernah masuk dicari. Yang belum ngerti tunggu nanti saya jelaskan. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti saya jelaskan. Ujian kalian gitu ya. Oke. Jarak bayangan saya tetap ingat ya, ini lensa cembung. Lensa cembung berarti F-nya positif. Oke ya. Tadi 1 per F, 1 per SO, tambah 1 per SI. 1 per F-nya adalah 8. Objeknya 12 cm. SI-nya tinggal 1/8 kurang 1/12. Ini 24. Ini 31 ya. Berarti 2/24 ada 1 per SI. SI-nya berarti 12. Berapa itu 3 kurang 2? Oh 3/2 ya. Betul lah. 3/2 ya. Kurang 2. Ya, 24. Ya, 24. Oke. Berarti jarak bayangannya ada 24. Artinya apa, Pak? Jarak bayangan itu, Pak? Artinya dari sini ke sini, kalau positif dia di sebelah sini. Ya, berarti jaraknya sini 24. Ini jarak bayangan. Jadi kalau saya bikin sini F-nya, ini R-nya, 12 itu berarti di sini gitu ya. 12. Jadi ini 12 gitu. Karena sini 8 ya. Kalau ini kan 16 ya. Ini kan 16 nih. Ini kan 12 ya. Jadi kalau ini 8 ya, 8. Berarti 12 di tengah-tengah. Nah, jadi ini ada F-nya, ini ada R-nya. Nah, kalau saya bikin seperti ini, sesuai dengan pakai penggaris ya, bos. Pakai penggaris gitu. Karena saya nggak pakai penggaris bisa memasukkan nilai yang sama. Ya. Intinya dia akan jadi mungkin di sini lah ya. Oke, kurang lebih gitu. Nah, ini 24 bayangannya nih. Nah, sifat bayangan dari sini. Yang pertama apa? Diperbesar, terbalik nanti. Dan ini tegak, jadinya bayangannya terbalik.
negatif artinya semu, sini positif berarti nyata. Karena bayangannya ada di sebelah sini positif, dari positif berarti ini nyata. Ini kesepakatan fisika ya, nyata. Oke, jadi nyata, apa lagi? Nah, diperbesar atau diperkecil? Ini diperbesar. Dari mana Pak? Kamu lihat jaraknya. Jadi pembesaran M itu adalah SI per SO. 24 bagi 12, berarti 2 kali. Diperbesar. Kira-kira gitu lah jawaban dia.